Bismillahi walibni warohil kudus al-ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra, dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Amin. Salam sahabat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberi like, sehingga video di channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Dan teman-teman boleh memberikan komentar yang cerdas yang berkaitan dengan video yang saya upload. Dan dukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang mendapatkan informasi dan kebenaran yang disampaikan oleh channel ini. Tuhan memberkati kita. Kita lihat supaya teman-teman mendapatkan informasi dan tidak mudah dibodohi oleh orang-orang seperti ini yang gampang sekali memainkan kata-kata narasi yang dapat menipu banyak orang. Ini dia teman-teman videonya. Iya, silakan. Ini Pak atau Bu Seni? Ibu. Oke, ya silakan Bu. Ada yang mau disampaikan? Baru masuk, nanti aja. Oke, ya. Saya mau sharekan ini ya. Dari sunan.com. Ini bisa ini bisa apa namanya? Lihat. Nah, ini ya. Ini hadis, teman-teman. Ini hadis ya. Bahwa barang siapa yang murtad itu menurut Muhammad itu harus dibunuh. Ini lihat ini. Ini Sunan An-Nasai. Judulnya The Book of Fighting, The Prohibition of Bloodshed. Ya, katanya dilarang menumpahkan darah. Ya, dilarang menumpahkan darah kalau kita bayar jizyah. Ibn Abbas berkata, the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam berkata, whoever changes his religion, kill him. Barang siapa mengganti agamanya, bunuh dia. Jadi makanya tadi atas kesaksian Aman Suherman, ya, yang kesaksian dia murtad dari Islam dan sebagainya, itu darahnya halal untuk dibunuh, teman-teman. Di dalam pandangan Islam ini Anda harus hati-hati. Anda harus tahu seperti apa ajaran Islam itu. Ini grade-nya sahih, ada di Sunan An-Nasai 4059 buku 37 hadis 94. Ya, bahasa Inggrisnya volume 5 buku 37 hadis 404. Bukan cuma satu, teman-teman. Ini banyak sekali. Ya. Hadis ini dinarasikan oleh Ibn Abbas. Barang siapa mengganti agamanya, bunuhlah dia. Wow, bunuhlah dia. Wow, luar biasa ya. Jadi heran ya. Nih, whoever changes his religion, execute him. Ya. Ini semua nih, Sunan Ibnu Majah. Ya, 2535. Kemudian ini dari mana nih? Sunan An-Nasai lagi. Ini dinarasikan diriwayatkan oleh Anas. Ali came to some people of Azud. Ali datang kepada beberapa orang di Azud who worship idols and burn them. Ya, yang menyembah patung-patung dan membakar mereka nih. Ali datang langsung dibakar, teman-teman. Jadi orang-orang kafir itu langsung dibunuh dan dibakar. Kemudian Ibn Abbas berkata, but the messenger of Allah said, whoever changes his religion, kill him. Barang siapa mengganti agamanya, bunuhlah dia. Nah, kalau gitu mengganti agama dari pagan ke Islam, dibunuh nggak tuh? Nah, ini ada lagi Sahih Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Ikrimah. Some Sanadika, orang-orang ateis, were brought to Ali, orang-orang yang nggak percaya dibawa kepada Ali, and he burned them, dan Ali membakar mereka, teman-teman. Jadi orang ateis malah dibakar sama si Ali ini. The news of this event reached Ibn Abbas. Berita mengenai hal ini sampai kepada Ibn Abbas. Kemudian Ibn Abbas berkata, if I had been in his place, kalau saya juga ada di posisinya Ali, I would not have burned them. Saya tidak akan membakar mereka. Sebagaimana Allah apostle, sebagaimana utusan Allah melarangnya. Dan berkata, do not punish anybody with Allah's punishment. Janganlah menghukum siapapun dengan hukuman Allah, maksudnya tidak dengan api. I would have killed them according to the statement of Allah apostle. Aku akan membunuh mereka menurut pernyataan daripada utusan Allah. Ya, according to the statement of Allah messenger, whoever change his Islamic religion, then kill him. Barang siapa mengganti agamanya selain Islam, bunuhlah dia. Ini Sahih Al-Bukhari 6922, buku 88 hadits 5. Nah, sekarang saya tanya, bagaimana menurut teman-teman ajaran Islam ini? Sini. Sadis. Hah? Sadis. Sadis. Jadi agama ini dipaksakan ya, teman-teman ya. Bahkan kalau kita melihat ya pernyataan dari beberapa ini. Nih, bisa lihat pernyataan daripada syekhnya sendiri nih. Whoever changes his religion, kill him. Kita lihat pernyataannya. Apakah ini dilakukan oleh orang-orang mereka, teman-teman? Kita lihat dulu misalnya ini ya. Saya remove dulu. Coba kita lihat. Nah, ini nih. Nih, coba kita lihat pernyataan Muhammad Hijab nih ya. So there's a hadith which Prophet Muhammad, which is recorded in Sahih Bukhari.
Yes. Ya, ini ada yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada yang told that tanya. whoever changes his religion should be executed. So is Yeah. this in this context? Hadith says man baddala dinahu Ya, jadi si wanita ini tanya, ada hadis di Sahih Al-Bukhari yang gridnya sahih, barang siapa mengganti agama selain Islam, bunuhlah dia. Ya, lalu apa kata Muhammad Hijab di sini? faqtuluh. You know, whoever changes their religion, then kill them. Now, if we take this hadith to mean whoever changes their religion, then kill them, then what about the Christians who become Muslims? Should we kill those? Like, so if someone becomes a Muslim. Dia malah bilang begini, bagaimana dengan orang-orang Kristen yang menjadi Muslim? Apakah kita harus membunuhnya loh? Di dalam Kristen memang ada, barang siapa yang keluar dari agama Kristen, bunuhlah dia. Ada nggak ajaran itu? Tidak ada. Bahkan Yesus sendiri, ketika orang-orang itu tidak menerima dia, katakan apa? Kebaskanlah debu di kakimu sebagai pertanda mereka tidak menerima kabar baik atau Injil itu. Ya, dan ini banyak sekali loh teman-teman kalau kita lihat, ya. Nah ini ada teman-teman sahih di dalam ajaran mereka itu adalah ajaran yang sahih teman-teman. Nah, ini bahkan ada salah satu ya dikatakan di dalam Quran katanya tidak ada paksaan. Ya, tidak ada paksaan, tapi tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Tetapi siapa yang mengganti agamanya dikatakan bunuhlah dia. Bahkan Pak Dhani sendiri waktu berdialog dengan saya, kalau Anda mengikuti debat-debat Sofia Al-Hayat ya, kalau anak saya sendiri berganti agamanya, dia bisa loh membunuh anaknya teman-teman. Dia mau bunuh anaknya. Ya. Nah ini, jadi yang mereka lakukan pertama adalah menawarkan, jadi mereka harus menawarkan perdamaian dulu teman-teman. Ya, menawarkan perdamaian dulu. Kemudian kalau itu orang Kristen atau orang Yahudi, mereka akan menawarkan membayar jizyah. Ya, mereka akan menawarkan untuk membayar jizyah dulu. Jizyah itu semacam pajak yang melindungi orang-orang tersebut supaya mereka nggak langsung dibunuh. Uang keamanan. Iya, uang keamanan. Jadi dipalak kita. Kita dipalak Jadi siapa dulu. lagi pakai nama gua nih? Siapa gugat dua nih? Siapa nih? Nah, nggak Tadi tahu nih tahu. sang penggugat dua siapa ini. Tadi gua tahu siapa nih. Siapa nih sang penggugat dua nih? Bom nih guys sih. Hah? Pak Bom nih. Lanjut tuh, saya lagi malaria, lagi sakit. Oh, Bapak malaria. Kita malah rindu di sini. Oh iya, pantesan Pak Bom nggak live ya. Ini ya beberapa Iya. hari ini. Oh iya. Iyalah Ini Pak. Papua begitu, Bu. Kalau di Iya, Papua terlalu capek, ya sakitnya begitu. Demam. Iya. Iya, malah rindu terlebih kangen ya. Di sini soalnya iklimnya kalau kecapean ya itu salah satunya penyakitnya itu. Iya Pak. Alamnya. Makanya, iya, jangan terlalu dur gitu ya. Jadi 8 jam, 6 jam ya, terlalu capek juga. Saya lupa minum vitamin, Bu. 1 minggu udah lupa. Waduh, itu siapa tuh yang mau kirimin Pak Bom vitamin ini? Ya, jangan sampai Iya, habis lupaan vitamin saya nih. jadi. Biasanya Sabtu gugat yang kasih, tapi habis. Oh, gitu. Ini mengingatkan lagi ya. Ya. Oke. Ya, Mau Tadi istirahat, tuh mau saya lupa. monitor. Pak, pesan istirahat jangan lupa. Lanjut, Bu. Ya. Saya senang dengar. Lagi buka-buka sejarah kah? enggak, ini lagi ngebahas Pak Yusuf Manubulu ini loh Pak. Respon bagaimana dengan Pak Yusuf Manubulu yang ditangkap tanpa surat pemanggilan pertama, kedua, ketiga, tiba-tiba ada 43 polisi ya langsung datang gitu aja. Ya, dan ternyata kita lihat memang penangkapannya ini salah alamat tadi karena alamatnya di Jakarta Utara di Koja, tapi yang menangkap polisi Jawa Barat. Nah, ini aturannya sudah salah. Ya, sudah salah. Tadi ada seorang ahli hukum ya dari pihak Katolik yang masuk ke sini dan mengatakan oh ini penangkapannya salah kaprah. Nah, bagaimana tanggapan Pak Bom nih mengenai target daripada Muslim apologet Kristen ini di target untuk dibungkam? Menurut Pak Bom kenapa nih Pak fenomenanya? Sebenarnya begini, Bu. Kan di kita juga kan banyak orang yang hebat-hebat ya. Tapi entah kenapa, ya mungkin ada dukungan juga, tapi sebenarnya itu harus berbicara lah. Entah kenapa tidak ada yang berani pasang badan ya. Kan PG-nya Kita udah sebenarnya- mualaf, Pak. Nah itu dia. Masalahnya itu. Iya. Saya juga bingung. Kita ini semua jadi target sebenarnya sih. Makanya kita harus berhati-hati. Karena teman-teman kita juga sesama iman juga kayaknya bukunya sudah dipotong kayaknya. Bukan aku tapi ya. Saya no komen, Bu. Cuma kita tinggal menunggu kapan aja kita ini. Jangan dong, masa menunggu giliran. Iya, yang pasti adalah begini ya. Kita jangan bodoh, teman-teman. Ya, kita jangan bodoh.
Artinya kita melakukan apologetika itu ada dua, defensif dan ofensif. Yang teman-teman di Indonesia lakukan yang defensif saja. Jadi Anda kalau bisa menjawab saja dari Alkitab, menjelaskan mereka dan bertanya tentang Quran mereka, boleh, biar mereka jelaskan. Lalu kita nggak boleh. Oh, jadi kita nggak boleh bertanya nih ya. Jadi mereka boleh Nggak boleh mengaduk-aduk Gini, Alkitab. Ya, jadi kalau ibu menjawab pertanyaan mereka dengan Alkitab, berarti ibu sudah menyebarkan berita bohong sama mereka. Itu kena lagi. Nggak Oh, bisa. jadi menjawab dari Alkitab menyebarkan berita bohong. Tapi kalau mereka mengaduk-aduk Alkitab, kita menafsirkan sembarangan, bisa. Ya, kita harus laporin dia menyebarkan berita bohong juga. Tapi pasti nggak ditanggapin. Kan tujuannya gitu. Iya, Makanya iya, intinya kan di situ undang-undang itu. Maju kena, mundur kena kita. Benar itu. Percuma kita laporkan. Kemarin saya udah bicara sama Pendeta Moriwali. Pendeta Moriwali bilang sampai sekarang dia belum dihubungi, sudah 5 bulan. Oh, Dan iya, Pendeta Moriwali juga itu sia-sia aja itu. Iya, Sia-sia. jadi Pendeta Moriwali, Galarua dan sebagainya sudah melaporkan sebenarnya apologet Muslim yang kurang ajar ya, bukti-bukti bahwa matkai nama aja tuh udah berbohong dan sebagainya. Tapi nggak ada tanggapan karena nggak ada duit. Nah, MUI itu ada di belakang ini semua, teman-teman. Anda ingat kasus Pak MKC itu mereka keluarkan hampir 3 miliar, ya. Dan sekitar 2 bulan ya sebelum Pak GP ya itu kita sudah mendapatkan bocoran nama-nama ya siapa saja yang ditarget oleh mereka dari intelijen Barreskrim ya. Karena itu kita harus ngerti dengan baik teman-teman strategi dan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan ya. Nah, kita lihat dulu Pak Bom dan sama Gugat juga teman-teman ya, Bu Seni. Sekarang ini sekitar 2 hari terakhir ini ya, Hatun Tash dan Adam Seeker teman-teman kita yang berapologet ya, terutama Adam Seeker yang dari Pakistan, cuman dia sekarang nggak di Pakistan, jadi dia sama saya bisa bebas bicara apa saja ya. Itu di Pakistan ini terjadi pergolakan yang luar biasa. Kalau teman-teman ingat sekitar tahun 2019, zaman-zamannya Christian Prince, itu videonya Christian Prince itu sampai di-ban di Pakistan, teman-teman. Ya nggak boleh. Kenapa? Anda perlu tahu dampak daripada apologet yang kita lakukan itu luar biasa. Bahkan mungkin Pak Bom dan Sang Penggugat ingat, ketika saya berdebat dengan Ustadz NU, Wifi Naja, ya kemudian saya melakukan surat terbuka dan protes bahwa Kemenak telah menafsirkan Alkitab kita dengan sembarangan. Dampaknya apa? Sekarang ini Quran.kemenak.go.id nggak bisa diakses. Benar. Ya, jadi MUI itu mendengarkan kita. Mereka itu mentarget bagaimana caranya. Oh, ini kapan ini kita mau ciduk, ya? Kapan ini kita mau copot? Bahkan kalau tadi saya memperlihatkan surat penangkapan siapa saja 43 yang menangkap. Itu kalau Pak Bom melihat itu dari atas dari kompol komisaris besar polisi sampai ke bawah-bawahnya tuh Pak. 43 orang itu. Wah, luar biasa kayak teroris ya Pak Bom ya. Jadi penangkapan Pak Yusuf Manubulu ini. Nah, ini teman-teman yang ada di Indonesia, Anda harus mempunyai strategi yang luar biasa. Anda harus mempunyai strategi yang baik. Ya, Anda tidak bisa mengikuti jejak kita sebagai apologet yang ofensif karena Anda masih berada di Indonesia. Ya. Dan apalagi Anda harus melindungi identitas Anda. Ya. Anda harus sangat berhati-hati. Karena itu ketika saya mulai masuk ke dalam dunia apologet, saya tidak sembarangan dan saya tidak percaya pada semua orang. Itu Anda harus benar-benar menjaga your identity, ya. Kenapa? Karena mereka mentargetkan Anda, mereka mentargetkan siapa identitas Anda, mereka mau membungkam Anda sebab apa yang kita lakukan itu mempunyai dampak, teman-teman. Nah, 2 bulan sebelum Pak GP ya, kasusnya Pak GP, kita sudah mendapatkan bocoran data dari intelijen Barreskrim, ya, nama-nama siapa saja yang ditarget, ya. Kemudian mengapa apologet Kristen ditarget? Karena data pemurtatan yang masuk, ya, ke MUI itu cukup besar, sehingga MUI kerjasama dengan polisi kadrun, ya, untuk bagaimana caranya mereka bisa membungkam apologet Kristen ini, teman-teman. Ini Anda harus mengerti betul. Tetapi apapun yang mereka lakukan, kita patahkan di dalam nama Yesus, ya, strategi mereka, ya. Apapun yang mereka lakukan, jadi kita sudah mendapatkan visi dan kita juga sudah mendapatkan mimpi. Mereka melakukannya melalui penyusupan, teman-teman. Saya kasih tahu strategi mereka. Pertama penyusupan, dan Tuhan memberikan ini lewat mimpi apa yang mereka lakukan. Ya, mereka melakukan penyusupan. Yang kedua, mereka melakukan teror, yaitu mereka melakukan menakut-nakuti. Ya, makanya ketika orang ini, ya, saya nggak bisa sebutkan namanya, menceritakan mimpinya kepada saya, ini ada strategi yang mereka lakukan. Karena saya sudah mendapatkan mimpi dari Tuhan, dan saya bilang itu tepat banget. Kemudian ketika saya cerita kok nyambung gitu, ya, saya ceritakan tentang hal ini. Nyambung, padahal dia tidak terlalu ngerti tentang dunia apologet, dia nggak ngerti apa-apa, teman-teman, tapi dia mendapatkan mimpi dari Tuhan dan dia mengatakannya kepada saya, ya. Jadi Indonesia, ya, apologet ini satu kegerakan baru. Kalau dulu mungkin orang-orang bergerak dengan KKR kesembuhan, ya, dan sebagainya, ya, yang membutuhkan biaya besar, kumpul-kumpul dan sebagainya. Tetapi ternyata pada masa-masa COVID ini apologet mulai berkembang. Dan saya melihat, ya, saya memantau terus dari sejak tahun 2019 ketika saya mulai terjun ke dunia apologet dan dunia debat interfaith ini. Ternyata begitu banyak apologet muda bermunculan, Pak, dan kapasitas mereka luar biasa. Mereka bisa bahasa Arab, mereka tahu Quran, mereka tahu hadis. Ya, mulai muncul nih orang-orang yang tadinya terpendam, gitu ya, karunia-karunia terpendam. Mereka ternyata tahu banyak loh tentang Islam, tentang ini. Yang saya baru tahu ketika saya mendengarkan Christian Prince, kemudian saya mempelajari sendiri. Ya, saya mulai tertarik untuk belajar sebenarnya apa sih Islam, apa sih ajarannya.
Saya nggak pernah baca Quran, kemudian saya baca lagi, saya lihat ini ajaran apa sih Quran ini? Ya, kemudian saya mulai mengetahui banyak hal, termasuk akhir-akhir ini kita dengan sang penggugat mengupas dari mana asal usul Islam dan Quran. Benar ya, sang penggugat ya? Dan Iya, itu betul. ya, itu menarik sekali teman-teman. Ya, Anda ikuti terus pengajarannya di channel Al Hayat Indonesia dan juga untuk Islamologi di channel Al Hayat Murtadin Center. Ya, Bu gimana Pak? Sofi, yang saya mau tanya sama Ibu Sofi, sampai sekarang saya masih bingung Bu ya. Mereka punya kitab itu kan sudah ditafsir dan sudah translate, dan orang-orang semua kan orang-orang hebat di Kemenak ya. Al-Quran sudah diterjemahkan. Tapi yang saya herannya ini, yang sudah ditranslate dan ditafsir, mereka menafsir lagi. Ini yang saya bingung Bu. Saya pusing untuk mereka ini. Maksudnya gini ya, apakah mereka tidak percaya dengan translate-nya itu atau bagaimana Bu? Dari Kemenak. Iya, memang Pak. Mereka mencoba menutupi hal itu. Kalau Anda lihat misalnya dialog saya dengan Pak Dhani kemarin, surat At-Talaq ayat 4 itu sudah jelas-jelas mentalak atau menceraikan ya anak yang belum mendapatkan menstruasi karena usia mereka masih muda. Dan bahkan kita mempunyai fatwa menikahi bayi itu disarankan minimal 3 bulan, Pak. Ya, dan itu ada, itu dari ulama mereka sendiri. Tetapi ketika kita berdialog dengan muslim, mereka menutupi hal ini karena mereka malu. Bayangin pernikahan dengan anak kecil, Pak, bayi 3 bulan. Ya, dan di dalam seluruh tafsir, ya sama di dalam seluruh tafsir itu kan menikahi anak yang masih young, menikahi anak masih kecil, betul? Oh, betul. Ya, kenapa mereka malu, teman-teman? Karena di dalam dunia internet ini, tadinya saya juga nggak tahu loh, Pak. Dan itu yang mengatakan ada ulama-ulama mereka sendiri boleh menikahi bayi berusia minimal 3 bulan. Tapi belum boleh berhubungan seksual, tetapi boleh melakukan namanya mufakatat. Jadi boleh dipeluk, dicium, segala macam seksual kecuali melakukan penetrasi karena dia masih sangat bayi. Bayangin hal itu ada di dalam fatwa mereka berdasarkan surat 65 ayat 4, yaitu kalau kamu menceraikan anak yang masih kecil karena dia belum mendapatkan menstruasi, masa idahnya adalah 3 bulan. Itu semua tafsir mengatakan hal yang sama, Pak. Tetapi mereka menyangkal hari ini. Jadi mereka itu kalau mau jujur, teman-teman, sudah murtad. Ngerti ya? Kalau kita melihat Quran, ya nanti kita akan terus-menerus membedah hal ini. Ya, kita akan melakukan siaran yang rutin. Ya, karena sekarang saya masih agak sibuk, Pak. Ya, nanti mungkin beberapa bulan lagi kita akan melakukan siaran yang rutin. Ya, baik di channel Al Hayat Apologet maupun di channel Al Hayat Murtadin Center. Itu kita akan bedah satu persatu. Dan ini materi yang sang penggugat sampaikan yang diambil dari J. Smith dan teman-teman, itu materi yang luar biasa karena itu merupakan data ilmiah, itu sejarah, Pak. Ya, itu data yang ilmiah. Ya, kita tidak menyampaikan seperti mereka data-data hoax. Ya, dan kita ketika membedah dongeng-dongeng di dalam Islam ini, mereka malu padahal secara internal mereka membicarakan hal ini, Pak. Ketika saya di TikTok, ya saya tanya kepada muslim tentang surat 65 ayat 4, yaitu boleh menikahi anak yang belum menstruasi karena usia mereka masih muda. Orang muslim gak ada yang tahu loh, Pak. Mereka bilang itu hoax, itu bohong. Jadi mereka itu sekalipun, dulu saya pikir ya teman-teman saya yang belajar ngaji, ya saya dari kecil itu sudah banyak teman-teman saya belajar ngaji. Saya waktu kecil bisa, Pak, karena ngikuti mereka, sering denger. Ya teman-teman saya kalau ngaji itu. Saya pikir mereka tuh ngerti artinya, ternyata enggak nih. Sama kayak ketika kita menyanyikan lagu India nih, Pak. Saya bisa menyanyikan lagu India, tapi saya nggak ngerti artinya. Kan ingat waktu itu di channelnya Pak Bom Bom, ada muslim yang mengatakan, Bu Sofi belajar Islam berapa tahun? Saya bilang 4 tahun. Dia bilang, saya 40 tahun, Bu Sofi. Kemudian saya katakan, saya cuma tanya satu ayat aja, ayat ini. Lalu ketika dia baca bahasa Indonesianya, saya bilang, jelaskan ayat ini. Dia bilang, saya baru tahu selama 40 tahun ada ayat ini di dalam Quran. Pak Bom Bom ingat nggak? Bayangin, 40 tahun dia menjadi, 40 tahun menjadi muslim. Ketika saya tanya satu ayat ini, dia bilang, ini saya baru baca. Loh, kamu 40 tahun ngapain aja? Gue bilang. Jadi selama ini mereka hanya mengerti merecite bahasa Arab. Ya mereka kan selalu mengatakan, orang Kristen nggak bisa bahasa aslinya, betul? Kalian tuh nggak bisa ini. Lu kita nggak usah lihat bahasa Tuhan kamu tuh, emangnya Tuhan kamu tuh berbahasa Arab? Saya tanya. Munim Siri aja mengatakan bahasa Arab dari bahasa Nabatean, dia nggak sama gugat. Ya, betul. Kalian tuh nggak tahu sejarah, teman-teman. Bahkan ketika saya berdebat waktu itu di channelnya Pak Yusuf Manubulu ya, waktu saya masih aktif dengan Pak MKC di channelnya Pak Yusuf Manubulu, ada satu muslim yang mengatakan Quran tidak berubah titik komanya selafaz-lafaznya. Quran ini sama sejak diturunkan dari zaman Muhammad. Saya cuma tanya satu, pada zaman Muhammad ada berapa jumlah huruf Arab? Tanyaan saya cuma satu loh, Pak. Dia nggak ngerti. Jadi mereka itu tidak tahu sejarah, mereka tidak tahu manuskrip. Tapi mereka mencoba meyakininya dengan ide-ide sendiri. Kemarin kan Pak Bom ingat waktu kita dengan Rabbi Brian. Iya kan? Pernah nggak Abraham ini dibakar dalam api? Hah? Iya kan? Pernah nggak Musa ini punya guru namanya Nabi Khidir seperti yang ada di dalam Quran? Quran menyatakan Musa ini berguru sama seseorang namanya Prophet Green ya, Nabi Hijau, Nabi Khidir. Bayangin teman-teman. Dan itu ada di dalam Quran, mereka hafalkan, kan goblok banget tuh. Saya bertahu, Ibu kemarin pertanyaan saya bertahu, Musa punya guru nama siapa? Khidir. Khidir, Nabi Khidir. Dan Nabi Khidir ini nggak mati-mati, Pak. Khidir itu siapa sih? Nabi Khidir itu artinya Nabi yang hijau. Kenapa namanya adalah Nabi Hijau? Karena dia hidup kekal. Dia sampai sekarang pun mereka percaya si Nabi Khidir ini masih hidup. Karena dia itu menemukan yang namanya mata air kehidupan, namanya Al-Hayat. Jadi ketika Nabi Khidir ini menemukan mata air kehidupan Al-Hayat, itu dia nggak mati-mati, Pak.
Jadi dia tuh hidup dari mulai zaman nggak tahu keturunan Adam yang keberapa sampai pada zamannya Musa itu nggak mati-mati sampai sekarang nggak mati-mati. Ya waktu itu kan pernah kita bahas juga sama Pak Lidar siapa itu Khidir di dalam ajaran Islam. Iya nggak sama gugat. Waduh, Itu ajaran mereka Pak. Jadi Musa ini sama Yosua ngikuti seekor ikan. Ya ekor ikan ini melintas ke lautan, mereka ngikuti sampai akhirnya ketemulah si Nabi Khidir. Lalu si Musa ini berguru sama Nabi Khidir. Jadi si Allah itu di dalam Quran mengatakan ada orang yang lebih punya pengetahuan tentang Taurat dibandingkan Musa. Siapa? Namanya si Khidir. Lalu Allah bilang kamu berguru sama dia. Itu ada Pak di dalam cerita mereka. Ya. Jadi ini aduh saya nggak bisa memahami. Dan itu mereka nggak ngerti loh Pak, karena kebanyakan mereka nggak pernah tahu artinya daripada Quran yang asli. Mereka nggak pernah tahu terjemahannya. Kalau mereka tahu terjemahannya udah pada murtad Pak. Itulah sebabnya selama bertahun-tahun nggak pernah diberikan terjemahan Quran. Betul ya teman-teman ya? Betul. Iya. Makanya aku kan nyari di toko buku Al-Quran yang ada terjemahannya di toko buku di supermarket apa waktu itu sama ponakan. Nggak ada yang ada terjemahannya, huruf Arab doang. Iya, huruf Arab. Iya, huruf Arab. Iya, jadi mereka belajar ngaji itu ternyata diajarin nama gurunya, bacanya pinter Pak. Oh, mereka kan selalu mengatakan, oh Sofi itu nggak bisa, tajwidnya kurang panjang, nadanya kurang pendek, ya kan? Tapi mereka yang penting yaitu makna, ya malah nggak dipelajari teman-teman. Nah ini kita lihat nih, ada satu berita terbaru dari Adam Seeker dan Hatun Tash. Anda tahu mengapa Pak Yusuf Manubulu dan para apologet Kristen itu ditarget untuk dibungkam? Ini di Pakistan ini terjadi pergolakan yang luar biasa nih Pak Bom dan sama Gugat. Jadi Syekh daripada Muslim ini menangis Pak di TV nasional. Ini rekamannya, saya tunjukkan sebentar lagi. Syekhnya itu menangis karena terjadi banyak pemurtatan akibat nonton YouTube. Akibat nonton YouTube terjadi perbandingan agama, ya mereka mencari sini. Makanya saya mengatakan, ya ketika di Pakistan ini di Pakistan kita lihat, ya nanti kita akan bahas. Kenapa? Karena Adam Seeker ini adalah salah satu daripada yang menonton Christian Prince, ya jadi hasil daripada apa yang Christian Prince lakukan dan menghasilkan ternyata dari Adam Seeker. Kalau Anda tonton sekarang channelnya tadinya nggak terlalu besar ya, sekarang udah 77.000 subscribernya. Yang nonton sekali dia live itu ribuan, 1.000 lebih, 1.500 lebih. Dan melalui internet ini teman-teman, karena dia tidak di Pakistan, dia bisa dengan bebas, ya, menghasilkan pemurtatan yang luar biasa. Dan orang-orang yang murtad ini kembali menjadi apologet sehingga membongkar tentang Islam. Ngerti ya? Jadi ini menjadi satu bola salju yang tadinya cuma Christian Prince, akhirnya Christian Prince menghasilkan Adam Seeker. Adam Seeker saya lihat sudah mempunyai beberapa teman yang sama-sama murtad dari Islam, dan mereka mempunyai channel-channel YouTube sendiri yang membongkar sekarang, Pak Bom. Seperti apa Islam itu? Karena mereka sudah mulai tahu hadis, mereka mulai bongkar ini semua. Ya, nah Anda jangan salah, orang-orang Pakistan sendiri mereka tidak tahu bahasa Arab. Nah ini terjadi juga di Turki, yaitu Hatun Tash. Hatun Tash ini orang Turki, ya sekarang dia tinggal di Inggris, ya. Dia sendiri tidak tahu bahasa Arab teman-teman. Jadi kalau Anda lihat orang Turki, Anda ke Turki, mereka sendiri tuh nggak ngerti loh teman-teman. Rukun Islam, rukun iman. Turki itu negara bebas, sekalipun mereka mengaku mereka negara Islam, ya mereka nggak ngerti apa-apa. Saya punya teman orang Turki, saya tanya tentang Quran, nggak ngerti teman-teman. Ya, itulah sebabnya mereka berusaha membungkam. Ya ini coba kita lihat dulu ya nih. Kita lihat dulu nih apa kata syekhnya. लग जाए ये 2-3 लोग नहीं है, ये पाकिस्तान में कोई 1-2 हजार नहीं है। FIA साइबर क्राइम की रिपोर्ट के मुताबिक जो मुझे आज दिखाई गई है, उसके मुताबिक इनकी तादाद पाकिस्तान में 4 लाख है। Oke, saya terjemahkan ya. Bukan hanya 2.000 sampai 3.000 orang yang murtad dari Islam. Menurut pelaporan Bareskrim Pakistan, orang yang murtad itu adalah 400.000. Gila, ini nggak tahu, ini setahun. Dan 120 orang ditangkap karena mereka murtad dari Islam. Tadi saya sudah menunjukkan hadis yang sahih bahwa barang siapa mengganti agamanya itu halal darahnya untuk dibunuh di dalam Islam, teman-teman. Ya, jadi Anda harus tahu mengapa mereka tidak secara terus terang untuk tampil muka dan sebagainya. Anda tahu ancaman-ancaman yang dilakukan kepada Rob Christian, kepada Christian Prince, kepada saya, kepada Adam Seeker. Kemudian yang terakhir kepada Apostate Prophet. Apostate Prophet itu masih agnostik ya, dia belum masuk Kristen. Dia membongkar Islam, dia orang Turki. Kalau Anda lihat channelnya Apostate Prophet cukup besar, ratusan ribu ya. Bersama dengan David Wood, dia mendapatkan surat ancaman-ancaman yang luar biasa, teman-teman. Bayangin ini, 400.000 orang murtad dari Islam. Ini yang membuat Syekh ini ketakutan dan gentar, teman-teman. Kita lanjutkan ya. 20 लोग गिरफ्तार हो चुके, 11 लोगों को सजाए मौत हो चुकी है। हम करें तो करें क्या? 11 orang dari 120 orang yang ditangkap karena murtad itu dihukum mati, teman-teman. Wow. Tapi Syekh ini mengatakan apa lagi yang bisa kita lakukan? What door of justice should we knock on? Pintu keadilan mana lagi yang bisa kita ketuk, katanya. दरवाजे पर दस्तक दे, हम ये सवाल करना चाहते क्या हम मुल्क में जलाओ घेराव करें? आपके मुल्क में तो हाल ये हो गया है कि दाढ़ियां किस Dia mengatakan apakah kita harus membakar kelas-kelas nih di negara ini? Kita punya profesor ateis katanya yang mendidik anak-anakmu katanya. Jadi mereka lebih baik keluar dari Islam. Nanti kita lihat ya teman-teman di Saudi Arabia berapa yang sudah murtad dari Islam.
किस्म के लोग आपके यहाँ लेक्चर्स दे रहे, और ये किसी एक घर की कहानी नहीं है, अब घर घर की Dan api pemurtatan ini, the fire of apostasy, ini sudah mencapai rumah-rumah teman. Dari rumah ke rumah mereka sudah mulai murtad. Wow. कहानी बन चुकी है। एक आलम दीन तौहीन करते हुए पकड़ा गया। Bahkan ulama Islam, seorang ulama Islam dikatakan tertangkap karena blasphemy. Blasphemy itu apa? Penghujatan, teman-teman. Ini ulama Islam loh. आज उन्होंने मुझे जो रिपोर्ट दिखाई है, उस रिपोर्ट को Saya sangat kaget untuk melihat laporan yang saya terima hari ini. Ya, this is all happening in this country. Semua ini terjadi pemurtadan besar-besaran di Pakistan. Wow, luar biasa teman-teman. Luar biasa pemurtadan. Luar biasa ya, kita bersorak-sorai untuk pemurtadan dari agama Islam ini. Haleluya, haleluya. देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये सब इस मुल्क में हो रहा है। ए वालिदैन, अपना हक अदा करो, बच्चों की निगरानी करो। Dikatakan, orang tua, ini adalah tanggung jawabmu untuk mengawasi anak-anakmu. Dan sebagai Mufti Abu Muhammad, ya ini namanya Mufti Abu Muhammad, saya menyarankan, ya, anak-anak need to install this application. Ini harus menginstal aplikasi ini di dalam HP atau HP, iPad, apapun ya, di alat-alat anak-anaknya nih, alat elektronik anak-anaknya katanya gitu ya. और बच्चों की निगरानी हमने इस तरह से करनी है। उस दिन मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब ने एक एप्लीकेशन की तरफ इशारा किया था कि घर के डिवाइसेस से उसको मुंसलिक करो, माँ बाप निगरानी करे। रिश्वत Katanya ada organisasi yang berkonspirasi untuk menghancurkan negara kita. आपके मुल्क को तबाह करने की साजिश की जा रही है। मैं सिर्फ इशारतन ये अर्ज कर रहा हूँ, फैसल कुरैशी साहब, प्राइवेट पास। Bayangin teman-teman, aku berkata kepadamu ya Mr. Faisal Qureshi, mereka menuliskan hal-hal tentang alat kelamin Muhammad teman-teman. Lato-latonya Muhammad teman-teman. Wow, luar biasa ya. Jadi saya pikir nggak ada tanggapan, saya pikir udah pada tidur nih. Mereka menulis tentang lato-latonya Muhammad, teman. Jadi mereka membuka apa saja yang dilakukan oleh si lato-lato Muhammad ini. Karena mulai terbuka, benar nggak teman-teman? Kita bisa membaca sirah-sirah Nabawiyah bagaimana Muhammad menyetubui budaknya Maria Koptik, ya kan? Ini yang terjadi di Pakistan sama dengan terjadi di Indonesia. Kita lihat lagi ya apa kata Syekh ini. ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सय्यदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा ज़किया मुज़क्किया हज़रत सय्यदा फातिमा का नाम लिखा हुआ है। इससे पहले हम माइक क्यों नहीं गए? Wah, dia mengatakan la ilaha illallah, Muhammad utusannya Allah. Ya Fatimah juga utusannya Allah. Tapi mereka menuliskan tentang alat kelaminnya Muhammad katanya. Jadi apa yang terjadi kehidupan seksnya Muhammad gitu loh, maksudnya teman-teman diumbar. Ya, oh God katanya, oh Allah katanya, why did not we die before seeing this day? Kenapa kita nggak mati aja sebelum melihat hari ini? Wah, yang kita perlu kagumi dari, dan ini saya selalu kagum sama saudara Muslim. Kenapa teman-teman? Mereka itu begitu berapi-api untuk Tuhannya, betul? Iya nggak? Betul. Coba orang Kristen, Yesus digambar, bener nggak? Coba orang Kristen tuh di negara-negara Eropa di mana Yesus digambar, Yesus dihina, kita santai-santai aja, nggak ada reaksi. Betul. Namanya kadal guru. Iya, tapi semua tuh Iya. yang di layar. Iya, tapi yang perlu kita pahami begini, Pak. Mereka itu begitu cintanya, bahkan begitu cintanya pada Muhammad, mereka tuh mau mati buat Muhammad. Ngerti nggak maksud saya? Nah, itu yang perlu, tapi tanpa pengertian benar. Mereka benar-benar giat untuk agamanya, tapi tanpa pengertian yang benar. Inilah yang membuat orang-orang muslim itu terhilang. Kita lanjutkan dulu ya. Ini nanti nangis, Anda lihat nih ya. Syekhnya nangis di TV nasional gara-gara banyak orang murtad. ये दिन देखने से पहले हमें मौत क्यों नहीं आ गई? इस वक्त ये कहा जा रहा है कि हम 7 अप्रैल को पाकिस्तान में तहफ़्फ़ुज़ नामूस Tuh, mereka menyatakan mereka tidak akan merayakan hari untuk menghormati Nabi, yaitu tanggal 7 April di Pakistan. रिसालत का दिन मनाने जा रहे। मोहतरम फैसल कुरैशी साहब, उलमा आगाही फराहम करें। Mr. Faisal Qureshi, kita memerlukan ulama-ulama kita untuk membimbing kita. Waduh, sampai Mr. Faisalnya sampai apa nih, nutup muka, ya malu kali ya. Ini orang ngapain nih teriak-teriak katanya, saking semangatnya ya. ए वालिदैन, रब्बे तौबा का वास्ता, कुरान का वास्ता, उठो। Jadi kata, orang-orang tua, demi Ka'bah yang suci dan Quran, bangkitlah ya dan mainkanlah peranmu. Jadi kalau Anda lihat ini, teman-teman, ini channelnya Adam Seeker yang berbahasa Inggris itu baru subscribernya 28.000, tetapi channel Adam Seeker yang berbahasa Urdu di Pakistan itu sekarang sudah mencapai 77.000 loh. Jadi Anda bayangin ya betapa efektifnya penginjilan yang kita lakukan, dialog-dialog dan diskusi-diskusi ya untuk membongkar ajaran Islam yang kita lakukan lewat media sosial itu sangat-sangat luar biasa. Nah, mereka kalau kita lihat channel-channel muslim, mereka tidak bisa mengajarkan Islam, mengajarkan agamanya. Mereka hanya mendiskreditkan Alkitab dan juga mendiskreditkan kitab. Ya, Sofiatul beginilah, Sofiatul janda Salome lah, itu yang selalu mereka tebar-tebarkan. Padahal mereka nggak kenal saya siapa, keluarga saya mereka nggak tahu. Kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka sudah tidak bisa lagi membantah data-data yang saya sampaikan. Ya apa nggak teman-teman? Tuh, kehabisan akal. Nggak bisa lagi kamu bantah, karena data-data itu dari, bahkan ada beberapa orang yang di channel saya memberikan komentar ini, Bu Sofiatul ini cuma bisa copy paste, cuma bisa membacakan doang. Loh, memang betul, data-data itu saya ambil dari Quran Muslim, saya kasih tuh, ini saya ambil dari mana, nanti kalau dari website Nahdlatul Ulama ini dari websitenya NU.
kalau dari buku saya kasih bukunya mana? Saya memang membacakan data-data dari bukumu sendiri, gitu loh teman-teman. Ngerti ya? Harusnya dibalasnya lagi dong, dibantah dong pakai Ya dengan nggak sama bisa hal Bu, yang sama. itu bukunya dia, gimana mau bantah? Nggak bisa orang ngomong buku dia. Iya, siapa yang nulis ngomong ulamanya begitu? dia. Iya, mereka hanya bilang Bu Sofi hanya bisa membaca katanya. Loh memang, saya hanya membacakan data-datamu. Jadi mereka nggak bisa bantah Bu, data-data saya. Bahkan ada satu orang ya yang mengatakan, Bu Sofi, itu waktu itu pernah saya pajang itu, dia punya komentar. Saya dulu sangat marah ya sama data-data yang Ibu bacakan, tetapi karena saya ini dia tuh katanya ini loh, apa namanya? Tour guide bahasa Arab. Jadi dia bisa bahasa Arab gini. Kemudian saya cek data-data yang Ibu sampaikan. Saya malu Bu, karena data-data yang Ibu sampaikan itu memang benar ada di dalam kitab-kitabnya. Ya? Tapi Bu, jarang yang pintar kayak gitu kan, Bu. Iya, makanya. Nah, kita lanjutkan dulu ya. Kita lanjutkan dulu nih Syekh Pakistan Bilang nangis. saya bohong. Iya, nangis-nangis darah nih ya. और किरदार अदा करो और अपने बच्चों को, अपने मुल्क को और इस्लाम को बचाओ। Nuh, selamatkan anak-anakmu, negaramu dan Islam. Saya tidak bermaksud untuk melodrama. Jadi seperti drama Korea di sini ya. ये मेरा पैगाम है, ये जज्बाती होना नहीं है। यहाँ से बोल चैनल से ये पैगाम जाना चाहिए कि हम में से कोई भी Ya, through this TV channel ya, termasuk YouTube ya. TV channel YouTube ya. We need to send a message that we will not tolerate. Kita tidak mentoleransi penghujatan katanya. Dan setiap orang harus memainkan perannya di sini. Jadi mereka mencoba. Lalu apa yang mereka lakukan bukan dibantah dengan data, teman-teman. Jadi ketika orang-orang yang murtad ini, termasuk Adam Seeker, salah satu yang murtad dari Islam, ya, memberikan data-data, mereka bukan membantahnya dengan data. Apa yang mereka lakukan? Ditangkap dan dihukum mati, teman-teman. Iya, sadis 12 orang tuh tadi yang udah mati ya. Ya, 11 orang yang mati, 120 orang ditangkap, 400.000 orang murtad setiap tahunnya. Kita lihat lagi ya. ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकता और हर एक इस बात में अपना किरदार अदा करे। मैं चाहूंगा कि सब खड़े होकर ये जो है वो इस वक्त पैगाम दे ताकि कौम तक एक पैगाम पहुंचे। नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत और नामूस जिस मुल्क में महफूज नहीं, कुछ भी महफूज नहीं है। किबला एक बात Nih, lihat nih, Syekhnya nangis, teman-teman. किसी जगह पे तौहीन नहीं सुनी। Cup, 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 cup. हम वो बदनसीब हैं जो ये सारा Cup. Jadi ketika dibukakan, teman-teman, ketika dibukakan seperti apa kehidupan seksual Muhammad, lato-latonya dan sebagainya, Syekhnya nangis, teman-teman. Kita ini orang-orang yang nggak beruntung karena kita melihat penghujatan seperti ini. Aku nggak couldn't imagine our enemies will sing this low. Aku nggak mengatakan bahwa aku tidak bisa membayangkan bahwa musuh-musuh kita itu akan apa mendalami dengan sampai ke bawah ya, mendalami dengan begitu dalam gitu ya. Maksudnya membuka dengan begitu dalam. Menenggelamkan ya, betul. Menenggelamkan kita sampai sedalam ini. Iya, dia tidak menyangka bahwa YouTube apologet Kristen itu bisa menenggelamkan Islam dari YouTuber. Jadi Anda sekarang tahu ya luar biasanya pengaruh yang dilakukan oleh apologet Kristen ini. Oke, sebelum kita akan tutup. Ada lagi yang mau disampaikan sama Bugat? Ya, gini. Yang sebenarnya itu saya kasihan sama yang itu, apa syekh itu. Pertama ya, dibilang itu penghujatan, tapi datanya dari mereka sendiri, kan dari buku mereka. Ya toh? Ini diambil selalu dari buku mereka. Betul. Jadi ketika kita mengatakan Muhammad menikahi anak umur 6 tahun, kemudian terdapat pedofilia di dalam surah 654, yaitu boleh menalak anak-anak kecil yang belum menstruasi, itu ada. Bahkan kita membacakan fatwa menikahi anak minimal bayi 3 bulan, yang kita bacakan itu fatwanya mereka loh. Kok mereka nangis gitu loh, saya bingung jadinya. Sebenarnya bukan 3 bulan, Bu. Kenapa keluar fatwa 3 bulan? Kenapa? Karena sebelumnya itu nggak ada fatwanya, jadi nggak ada umurnya. Umur 1 hari pun boleh. Iya betul, umur 1 hari pun boleh kalau ayahnya setuju. Bahkan Muhammad berkata, lebih baik anak perempuan itu mendapatkan haid atau menstruasi di rumah suaminya. Jadi sebelum haid itu dinikahi. Itu sudah kita buka ya sama Ugat waktu itu ya. Udah itu. Itu sudah kita bahas berkali-kali juga sama dengan Ki Ahmad juga ya. Nah itu yang kita bacakan itu fatwa ulamanya sendiri, data dari Qur'annya sendiri. Tapi mereka marah-marah teman-teman kita ketika kita dibuka. Nah ini lucu sekali ya. Nah bahkan itu nalarnya gimana ya nalarnya? Iya. Makasih dikasih tahu kebenaran, tapi kok malah marah gitu loh. Mereka nggak mau orang lain tahu kebenaran. Kalau orang yang nggak mau orang lain tahu kebenaran, kayaknya hanya satu pribadi ya, iblis. Karena dia nggak mau ada teman-temannya nanti yang nemenin jadi neraka itu berkurang gitu loh. Itu sih menurut aku. Iya, tapi kalau kita lihat yang lebih parah adalah data pemurtadnya di apa? Saudi Arabia, teman-teman. Jadi Saudi Arabia ini orang-orang Iran dan Saudi Arabia ya. Ini mulai murtad nih, teman-teman. Terutama di Saudi Arabia itu mereka mulai membuang kitab-kitabnya ya. Nih, kita lihat nih. Apakah orang Timur Tengah mulai kehilangan agamanya? Ya ini Iran. Ya Iran ini termasuk di Amerika. Gereja Iran itu termasuk perkembangan yang paling besar, teman-teman. Kekristenan di kalangan Iran, orang-orang Iran itu termasuk pertumbuhan gereja yang paling pesat di kalangan orang-orang Iran. Ya.
Dan 47%, bayangin ini, dari hasil penelitian, 47% dilaporkan beralih dari beragama ke non-agama. Mereka lebih baik ateis katanya daripada masuk jadi agama Islam. 47% orang Iran loh, bayangin. Wow, luar biasa. Udah pintar tuh berarti tuh. Nah ini, lihat nih, dari sensus hasil pertumbuhan Iran ini kan kita kenal sebagai Syiah ya. Dari 78% peserta yang disensus, itu mereka masih percaya Tuhan. Tapi mereka hanya 32% yang mengidentifikasikan dirinya sebagai Muslim Syiah. Bayangin, sekarang berarti di atas kertas, oh Iran ini agama negara Islam, betul? Tetapi ternyata total 90 dari yang disensus 99,5% Syiah Iran, hanya 32% yang ngakui mereka tuh masih Muslim Syiah. Yang lainnya mereka cuma percaya Tuhan gitu aja. Luar biasa ya. Dan sekitar 22% mereka tidak percaya agama manapun. Jadi mereka keluar dari Islam sebenarnya. Luar biasa bukan angka-angka ini? Nah, ya ini luar biasa. Ya. Belum lagi Kuwait, ya belum lagi Sudan. Ya. Jadi Timur Tengah ini ya. Saya pikir kalau mereka ini tidak dapat ancaman dibunuh, pakaiannya udah murtad Pak, udah murtad habis. Sudah murtad banyak, Bu. Udah murtad banyak. Karena mereka takut, Pak. Bayangin di Indonesia aja. Iya kan? Nah ini karena tadi ada hadis ini loh Pak, barang siapa meninggalkan agama Islam dia layak dibunuh. Kalau tidak ada ancaman, ada kebebasan seperti kita, Kristen berpindah agama. Kita lihat Islam tinggal berapa? Betul. Di Arab udah habis. Iya, di Arab udah habis. Ya, ini siapa ini? Quran ini dibuang di selokan ya. Ya, kalau Anda lihat nih ya, orang-orang Saudi ya. Nah, ini kita lihat nih, ratusan ribu Quran dibuang di selokan nih di Saudi Arab, Saudi. Dibuangnya di got lagi teman-teman. Iya benar. Indonesia penistaan kesucian Al-Quran. Nih gambar terbuangnya sejumlah naskah Al-Quran dan buku-buku agama di tempat sampah di gedung milik cabang Kementerian Wakaf Arab Saudi di Tabuk. Wow, jadi mereka banyak membuang Al-Quran dan buku-buku Islam di tempat sampah di Tabuk teman-teman, di depan Kementerian Arab Saudi ini. Wow. Nih, jadi harian elektronik Al-We'am ini Quran elektronik ya melaporkan salah seorang warga Arab Saudi baru-baru ini mempublikasikan sejumlah gambar yang menunjukkan banyak sekali naskah Al-Quran dan buku-buku agama dan meja khusus baca Al-Quran dibuang di tengah-tengah tempat sampah gedung milik cabang Kementerian Wakaf dan Bimbingan Arab Saudi di kota Tabuk. Wow. Channel parabola NBC juga baru-baru ini menayangkan sebuah laporan yang mengabarkan penistaan kembali terhadap kesucian Al-Quran di salah satu tempat kota Taif yang terletak di barat Saudi dan mengumumkan banyak sekali ditemukan naskah Al-Quran di tempat saluran limbah dibuang ke got di salah satu tempat kota Taif yang terletak di barat Arab Saudi. Makanya saya udah bilang ya, jangan baca kitab sapi betina, kitab lebah, kitab laba-laba, kitab semut, kitab gajah, kitab demi kuda berlari terengah-engah. Baca itu Alkitab teman-teman, yang merupakan Alkitab Al-Muqaddas. Masa baca kok kitab yang ditulis sama semut, lebah, sapi betina, laba-laba, buang dia ke selokan jadinya. Jin ya? Lagi jin. Surat jin, jangan baca surat jin. Ya, nih. Sementara penistaan terhadap kesucian Al-Quran di Saudi bukanlah hal yang baru. Dan sebelumnya juga sejumlah naskah Al-Quran telah dikeluarkan dari saluran limbah kawasan Karawi yang terletak di dekat Masjid Ibnu Surur kota Taif. Ini malah dibuangnya dekat masjid, teman-teman. Walah. Nah, ini kita lihat nih ya. Wah. Inilah dibuang ya di dekat masjid nih. Waduh. Banyak sekali ya ini Quran, buku-buku muslim dibuang di selokan, teman-teman. Gak guna katanya. Copies of the Holy Quran have been recently found and discarded in the street drainage system in one of the district of Taif, Saudi Arabia, report said. According to Tunisian daily Al Jarida, a 13-year-old boy found the copies and discovered from the police. Footage of the copies of the Quran found in street drains was broadcast on NBC satellite network, sparking anger among viewers. This is not the first time teman-teman di tempat in 2013, Quran copies were found in the sewage system in Taif. Later that year, insulting the holy book by prison officials in Al Har province led to protests in different parts of the country. In 2014, a Saudi citizen found torn copies of the Islamic holy book in garbage cans again in the city of Taif. When the Muslims say a cat cannot walk over the wall, then we check online and we find that Iya, ininya Christian Prince. Iya, pasti mereka yang tidak terima juga menyebabkan demo, tapi tidak bisa kita pungkiri ya, pemurtatan itu luar biasa. Apalagi sekarang
Di sana kan nggak boleh ya demo. Iya, tapi sekarang Saudi Arabia makin sekuler ya teman-teman ya. Ada pesta gay, kemudian wanita-wanita boleh nggak harus dipaksakan berhijab lagi. Mereka banyak potong rambut yang pendek dan sebagainya. Jadi kita lihat saja nanti bergulir kemana ini arahnya apologetika lewat internet ini. Oke, sebelum kita tutup, ada kata terakhir dari sang penggugat Pak Bom dan Bu Seni, silakan. Ya, gini aja. Selama kamu masih percaya sperma keluar dari tulang belakang dan tulang dada, kamu jangan berdebat. Ya, cukup mikir otakmu terbuat dari apa. Kalau lu percaya ada sperma dari situ, lato-lato lu dibuang. Ya. Iya, kalau mau tanya sama gitu ya, selama kalian tuh percaya air mani keluar dari tulang sulbi, tulang belakang laki-laki dan tulang dada wanita, susah. Ya, susah deh, apalagi percaya bumi datar ya. Percaya kepada bumi datar. Aduh, repot sekali teman-teman. Oke, Bu Seni ada kata-kata terakhir? Iya, marilah kita menggunakan nalar kita, karena kita kan diberi Tuhan itu anugerah ya untuk bisa membedakan yang baik, yang benar, yang dongeng, yang palsu, yang antara kenyataan, antara yang namanya menghina, antara yang ini pelecehan, yang ini itu kayaknya gampang sekali gitu loh dipakai gitu loh. Jangan karena kita atas nama sesuatu yang misalnya agama, sedangkan Tuhan sendiri nggak pernah menurunkan agama. Kristenan dan Yahudi itu bukan Tuhan yang turunkan, hanya manusia menamakan itu golongan ini Yahudi, ini Kristen gitu loh. Tuhan itu memberikan keselamatan. Mari gunakan nalar kita yang Tuhan kasih, hikmat kita untuk menilai masa-masa akhir ini. Tuhan kasih kita kesempatan internet demikian luas untuk mengetahui kebenaran, dicek gitu loh. Jangan langsung percaya, dicek gitu loh. Tapi juga jangan langsung menolak gitu. Nanti kalau itu benar kan. Oke teman-teman, sampai di sini video saya. Semoga kita semakin hati-hati, karena ada banyak orang yang mencaplok nama Yesus dan katanya mereka mengikuti ajaran Yesus. Kami yang mengikuti begini, ya, untuk membohongi orang-orang yang tidak tahu Alkitab, yang tidak membaca Alkitab. Jadi saran saya, baca Alkitab dengan baik dari Kejadian sampai Wahyu, bentengi diri dengan iman, karena ada banyak seperti Ustadz ini yang mencopot Alkitab untuk mendukung apa yang ia tidak pahami. Dan orang yang tidak pernah baca Alkitab pasti manut-manut saja. Oke, sampai di sini video saya teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung saya dengan cara subscribe, like, comment, share, sehingga ada banyak orang yang dicerdaskan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.